Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bu Marta Sundari selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Kami dari kelompok 7, kelas Y 3D Ekstensi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tugas statistik dasar. Kelompok 7 kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Riris Aprilianti, yang kedua ada Ika Nur Solehati, yang ketiga ada Tika Anggraini, yang keempat ada Fitria. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang pertama yaitu grafik DBD, yang kedua yaitu data tunggal, yang ketiga yaitu data kelompok, yang keempat yaitu uji Bartlett, yang kelima uji F, yang keenam uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang ketujuh uji chi-square. Langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk grafik DBD yang akan dijelaskan oleh Ika Nur Solehati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Ika di sini akan menjelaskan tentang grafik. Kelompok kami menampilkan jumlah penderita DBD di Jakarta Utara tahun 2019 menggunakan grafik histogram dengan sumbu X menggunakan nama bulan. Pada grafik ini di bawah kita menunjukkan bulannya itu dari Januari sampai Desember. Dan di sebelah kiri menunjukkan berapa banyak jumlah penderita DBD. Di sebelah kanan sini menunjukkan warna untuk setiap daerahnya. Contoh membaca grafik ini yaitu untuk warna biru tua di bulan Januari menunjukkan jumlah penderita DBD di daerah Cilincing sebanyak 16 orang. Sekiranya itu saja yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kak Riris untuk menjelaskan tentang data tunggal. Baik, terima kasih Ika. Saya Riris Aprilianti, di sini saya akan menjelaskan mengenai data tunggal. Min data tunggal. Min merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data. Min disimbolkan dengan X bar, dan rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma I ke N sama dengan 1XI dibagi N. Dengan keterangan X bar yaitu nilai rata-rata, XI yaitu nilai data ke I, dan N yaitu banyaknya data. Seperti terlihat di dalam video ini, data saya yaitu data dari angka 0 sampai dengan angka ke-88 dengan banyaknya data yaitu sebanyak 72 data. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Untuk mencari min atau X bar yaitu sama dengan sigma I ke N sama dengan 1XI dibagi N sama dengan XI ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah X sampai X ke 72 dibagi 72. 72 ini banyaknya data. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah seterusnya ditambah 88 dibagi 72. Jadi X bar sama dengan 922 dibagi 72. Jadi min sama dengan 12,81. Selanjutnya kita masuk ke median data tunggal. Median adalah nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Median disimbolkan dengan me. Ketika data berjumlah ganjil, nilai median berada di tengah. Namun apabila jumlah data genap, maka nilai median adalah dua data yang berada di tengah kemudian dibagi dua. Berikut rumusnya. Untuk mencari median, yang pertama kita mencari posisi median, kemudian kita cari nilai median. Untuk mencari posisi median, rumusnya yaitu, for your information, median itu sama dengan kuartil 2. Rumusnya yaitu X ke 2/4 dikali N plus 1. Untuk mencari nilai median, yaitu me sama dengan XI ditambah XI dibagi 2.
Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini terlihat data saya yaitu dari angka 0 sampai dengan angka ke-88 dengan banyaknya data yaitu sebanyak 72 data. Median sama dengan X ke 2/4 dikali 72 ditambah 1. 72 yaitu banyaknya data. Median sama dengan X ke 2/4 dikali 73 sama dengan X ke 36,5. Median berada pada X ke 36,5. Artinya berada di tengah-tengah antara X ke 36 dan X ke 37. Nilai median. Median terletak pada data ke 36 dan ke 37, yaitu angka 7 dan angka 8. Maka M sama dengan X36 ditambah X37 dibagi 2, sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2, sama dengan 15 dibagi 2, jadi mediannya yaitu 7,5. Kemudian kita masuk ke modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Modus ini biasa disimbolkan dengan mo. Cara menentukan modus yaitu urutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul. Maka itulah modusnya. Di sini sudah terlihat bahwa data saya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari angka 0 sampai dengan angka ke-88. Di sini juga terlihat saya kasih tanda warna kuning yaitu angka 1 yang banyak muncul yaitu sebanyak 9 kali. Jadi modusnya yaitu angka 1. Kemudian kita masuk ke statistik 5 serangkai data tunggal. Kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi kumpulan data yang terurut menjadi 3 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1, kuartil 2 atau biasa disebut dengan median, dan kuartil 3. X-min merupakan nilai minimum dari data. Kuartil 1 merupakan nilai yang membagi data 25% data di kiri dan 75% data di kanan. Kuartil 2 merupakan median, yang membagi data menjadi 50%. Kuartil 3 merupakan nilai yang membagi data 75% data di kiri dan 25% data di sebelah kanan. X-max merupakan nilai maksimum dari data. Nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 kekar atau robust terhadap pencilan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan bagaimana cara memperoleh kuartil. Di sini sudah ada data saya dari angka 0 sampai dengan ke 88. Rumus kuartil yaitu untuk mencari kuartil bawah atau kuartil 1, rumusnya yaitu 1/4 dikali N plus 1. Untuk mencari kuartil tengah atau kuartil 2, rumusnya yaitu 2/4 dikali N plus 1. Untuk mencari kuartil atas atau kuartil 3, yaitu rumusnya 3/4 dikali N plus 1. Kita masuk ke pembahasan. Kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali N plus 1. 1/4 dikali N yaitu banyaknya data yang saya punya yaitu 72 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 73 sama dengan 18,25. Posisi di antara data ke-18 dan 19 yaitu data 2 dan 2. Karena 18,25 berada di antara data 18 dan 19, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 18 dan 19 tersebut, yaitu angka 2 ditambah 2 dibagi 2, sama dengan 4 dibagi 2. Jadi hasil kuartil satunya yaitu 2. Untuk mencari kuartil 2 atau median sama dengan 2/4 dikali N plus 1, sama dengan 2/4 dikali N banyaknya data yaitu 72 ditambah 1, sama dengan 2/4 dikali 73 sama dengan 1/2 dikali 73 yaitu hasilnya 36,5. 36,5 ini posisi di antara data ke-36 dan 37, yaitu angka 7 dan 8. Karena 36,5 berada di antara angka data ke-36 dan 37, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 36 dan 37 tersebut, yaitu 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2, yaitu kuartil 2-nya 7,5. Untuk mencari kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali N plus 1. 3/4 dikali N itu banyaknya data, yaitu 72 ditambah 1, sama dengan 3/4 dikali 73, sama dengan 219 dibagi 4, sama dengan 54,75.
54,75 ini posisi di antara data ke-54 dan ke-55, yaitu angka 17 dan 17. Karena 54,75 ini berada di antara data 54 dan 55, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 54 dan 55 tersebut, yaitu 17 ditambah 17 dibagi 2, sama dengan 34 dibagi 2, yaitu hasilnya kuartil 3 sama dengan 17. Kemudian kita masuk ke ragam dan simpangan data tunggal. Ragam adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Ragam biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Rumus ragam data yaitu S kuadrat sama dengan sigma I ke N sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar dibagi N. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan ragam. XI sama dengan nilai X ke I. X bar sama dengan nilai rata-rata data. Dan N yaitu jumlah data atau banyaknya data. Kemudian untuk rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat. Pembahasan. Di sini sudah terlihat data saya yaitu dari angka 0 sampai dengan ke 88. Langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk mencari ragam data dan simpangan baku. Yang pertama kita menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma IKN sama dengan 1XI dibagi N, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ditambah X ke 72, dibagi banyaknya data yaitu 72, sama dengan 0 ditambah 0 ditambah seterusnya ditambah 88 dibagi 72. X bar sama dengan 922 dibagi 72 sama dengan 12,81. Jadi nilai rata-ratanya itu 12,81. Kemudian setelah kita mencari nilai rata-rata, kita hitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya yaitu sigma I ke N sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar dibagi N, sama dengan X1 dikurang X bar pangkat 2, ditambah X2 dikurang X bar pangkat 2, ditambah seterusnya, ditambah X72 dikurang X bar pangkat 2 dibagi banyaknya data yaitu 72. Sama dengan 0 dikurang 12,81 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 12,81 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 88 dikurang 12,81 pangkat 2 dibagi 72. Sama dengan 16.399,28 dibagi 72 sama dengan 227,77. Yang terakhir, kita untuk mencari simpangan bakunya, nilai varians atau ragam harus diakar kuadratkan, yaitu rumusnya S sama dengan akar pangkat S kuadrat sama dengan akar pangkat dari 227,7 yaitu hasilnya 15,09. Jadi simpangan bakunya yaitu 15,09. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya data kelompok akan dijelaskan oleh Tika Anggraini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Liris. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai data kelompok. Yang pertama adalah urutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, yaitu 0 sampai dengan 88. Kemudian mencari nilai N sama dengan banyaknya data pengamatan, yaitu 72 dari total semua data yang kita punya ini. Kemudian yang kedua ada mencari nilai Xmax, adalah 88 adalah nilai terbesar, kemudian mencari nilai Xmin adalah nilai terkecil, yaitu 0. Kemudian nomor 3 adalah mencari range, sama dengan Xmax dikurang Xmin, sama dengan 88 dikurang 0, sama dengan 88. Kemudian nomor 4 ada banyaknya kelas,
yaitu rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3. 3,3 ini dari rumus, kemudian dikali logaritma N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritmanya adalah data pengamatan kita 72. Kemudian sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,86 ini dari logaritma 72. Kemudian sama dengan 1 ditambah 6,13. Hasilnya adalah sama dengan 7,13 kelas, atau dapat dibuatkan menjadi 7 kelas. Kita tentukan banyaknya kelas sebanyak 7 kelas. Yang kelima, panjang kelas. Sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Jadi 88, range-nya ini dibagi 7 kelas. Yaitu 12,87, atau dapat kita buatkan menjadi 13. Jadi nilai panjang kelasnya adalah 13. Yang keenam adalah tentukan nilai bawah kelas pada kelas pertama. Petunjuknya adalah batas bawah kelas pertama dapat dimulai dari nilai X-min atau dapat dimulai dari nilai beberapa saja dengan ketentuan nilai X-min akan berada di selang tersebut. Yang ketujuh, menyusun tabel frekuensi. Misalnya nilai batas bawah kelas pertama menggunakan nilai X-min. Kemudian ini data yang kita punya. Kemudian dengan menggunakan tabel, yang pertama adalah nomor, yaitu banyaknya kelas dari 1 sampai dengan kelas ke-7. Kemudian kelas di sini menggunakan panjang kelas sebanyak 13, yaitu dengan selang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, disingkat menjadi 0 sampai dengan 12. Kemudian data pengamatan yang termasuk ke dalam data kelas KI, yaitu yang termasuk data ke dalam kelas 0 sampai 12. Yaitu di sini 0 sampai 12. Kemudian frekuensinya sama dengan jumlah data pengamatan yang masuk ke dalam kelas KI atau kelas yang pertama, yaitu frekuensinya ada 45. Jadi jumlah dari data pengamatan yang termasuk ke dalam kelas KI yang ini. Begitupun seterusnya dicari sampai dengan hasil dari total pengamatan data KN, yaitu 72. Kemudian yang ke-8, tabel dirapikan menjadi bentuk berikut, lebih disederhanakan lagi. Nomor di sini adalah banyaknya kelas 1 sampai 7, kemudian kelas di sini adalah panjang kelas 0 sampai dengan 12. Kemudian frekuensi di sini ada 45 sampai dengan kelas ke-7, yaitu di frekuensi nomor 1. Kemudian mencari rata-rata data kelompok. Menghitung rata-rata data kelompok menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I ke N dikali FI dikali XI dibagi sigma I ke N FI. Sama dengan buka kurung F1 dikali X1 tutup kurung ditambah F2 dikali X2 tutup kurung ditambah. Begitupun seterusnya sampai dengan ditambah buka kurung Fn dikali Xn. Dibagi dengan buka kurung F1 ditambah buka kurung F2. Begitupun seterusnya sampai dengan buka kurung Fn. Dengan X bar adalah rata-rata data kelompok, I adalah 1, 2, begitu seterusnya sampai dengan N adalah banyaknya kelas. XI adalah nilai tengah kelas, ke I menggunakan persamaan. XI adalah nilai atas selang, ditambah nilai bawah selang dibagi 2. Dan FI adalah frekuensi kelas ke I atau keberapa. Nomor atau banyaknya kelas yang pertama, di sini bisa kita lihat dari tabel nomor 1, kemudian ada panjang kelas yang di kelas pertama ada 0 sampai dengan 12, kemudian frekuensinya dapat 45, dan mencari XI ini adalah nilai atas selangnya 0 di sini, kemudian nilai batas bawah selangnya adalah 12, dibagi 2, dan hasilnya adalah 6, kemudian mencari FI dikali XI, yaitu 45 ini frekuensi, kemudian 6 ini hasil dari XI. Sama dengan hasilnya 270,
Begitu pun seterusnya dihitung sampai bawah dan mendapatkan hasil sigma I sampai dengan ke-7 sama dengan 1043. Kemudian menggunakan rumus rata-rata data kelompok, yaitu sigma I sampai dengan N FI dikali XI dibagi sigma I sampai dengan N FI. X barnya adalah 270. Ini hasil dari FI XI kelas pertama. Kemudian 266 ini hasil dari FI XI kelas kedua. Begitupun seterusnya sampai dengan kelas ke-7, yaitu hasil FI XI dari 84. Kemudian dibagi dari tiap-tiap frekuensi kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, ke kelas 5, kelas ke-6, sampai dengan kelas ke-7. Kemudian X bar yang didapat tadi adalah 1043 dari hasil pertambahan ini, perjumlahan ini, kemudian dibagi dari hasil frekuensinya, yaitu 72. Sama dengan X bar yang didapat adalah hasilnya 14,49. Jadi rata-rata data kelompok untuk jumlah penyakit DBD sebesar 14,49. Kemudian mencari ragam data kelompok, menghitung ragam data kelompok menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma I ke N FI buka kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma I ke N FI. Sama dengan FI buka kurung XI dikurang X kuadrat X bar kuadrat, kemudian ditambah F2 di buka kurung X2 dikurang X bar kuadrat. Begitupun seterusnya sampai dengan Fn buka kurung Xn dikurang X bar kuadrat dibagi buka kurung F1 tutup kurung ditambah F buka kurung F2 tutup kurung ditambah sampai dengan seterusnya, yaitu F buka kurung Fn tutup kurung dengan S kuadrat adalah ragam data kelompok, X bar adalah rata-rata data kelompok, I adalah 1, 2, seterusnya sampai dengan N adalah banyaknya kelas, XI adalah nilai tengah kelas ke I menggunakan persamaan. Kemudian XI sama dengan nilai atas selang ditambah nilai batas selang dibagi 2, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Yang bisa kita lihat adalah tabel berikut ini, yaitu nomor ini adalah banyaknya kelas tadi, kemudian kelas pertama ada 0 sampai dengan 12, kemudian frekuensinya yang didapat adalah 45, dan XI tadi adalah 6 dari nilai atas selang ditambah nilai bawah selang, kemudian dibagi 2 menjadi 6. Kemudian mencari XI dikurang X bar, yaitu 6 dikurang nilai rata-rata yang tadi didapat adalah 14,49 sama dengan minus 8,49. Kemudian mencari X buka kurung X1 minus X bar kuadrat, yaitu hasil dari X1 minus X bar ini dikuadratkan menjadi hasilnya adalah 72,08. Kemudian mencari FI buka kurung X1 minus X bar kuadrat, yaitu 45 ini dari frekuensi, kemudian dikali 72,08, hasil dari XI minus X bar kuadrat sama dengan 3000, hasilnya 3243,6. Begitupun seterusnya sampai dengan kelas ke-7. Kemudian hasil penjumlahan dari keseluruhan FI XI minus X bar kuadrat yaitu 13.911,99. Untuk rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma I ke N FI buka kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma I ke N FI. S kuadrat sama dengan 13,9
13.911,99 dibagi banyaknya data 72, yaitu hasilnya adalah 193,22. Simpangan bakunya adalah akar dari S2 kuadrat. S kuadrat ini simpangan bakunya adalah dari hasil 193,22 akarnya adalah 13,9. Kemudian mencari median data kelompok. Menghitung median data kelompok menggunakan rumus M sama dengan B plus P buka kurung 1/2 N tutup kurung dikurang F besar dibagi F kecil. M di sini adalah median, B sama dengan batas bawah kelas median, P panjang kelas median, N banyaknya data pengamatan, F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, F kecil ada frekuensi kelas median. Kemudian langkah-langkah menghitung median. Yang pertama mencari kelas median, yaitu nomor di sini adalah banyaknya data kelas pertama. Kemudian panjang kelasnya adalah 13, yaitu 0 sampai dengan 12. Frekuensinya ada 45, frekuensi kumulatifnya 45 dengan 45. Kemudian untuk kelas banyak kelas kedua. Untuk kelas kedua yaitu 13 panjang kelasnya 13 sampai dengan 25. Frekuensinya didapat 14, kemudian frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua yaitu 59, begitu pun seterusnya sampai dengan hasil kelas ke-7 yang didapat ada frekuensi kumulatifnya adalah 72. Dengan catatan frekuensi kumulatif kelas terakhir harus sama dengan sigma I ke-7. Kemudian mencari kelas median. Notnya bukan median, menggunakan prinsip mencari letak median data tunggal. M atau Q2 sama dengan X2/4 buka kurung N ditambah 1. Kemudian M atau Q2 X sama dengan X2/4 72 dari banyaknya data ditambah 1. Kemudian M atau Q2 sama dengan X 1/2 73 atau Q2 adalah X 36,5. Dibacanya adalah data pada urutan ke minus 36,5. Frekuensi kumulatif di kelas 0 sampai dengan 12 adalah 45, artinya data dengan urutan ke 0 hingga urutan ke 45 berada di kelas ini. Sehingga dapat dipastikan X 36,5 berada di kelas ini. Hitungnya adalah B sama dengan batas bawah kelas mediannya. Sama dengan 0, minus 0,5 sama dengan minus 0,5. P adalah panjang kelas median, 0 sampai 12 adalah 13. Caranya dengan mengurutan-urutan di kelas tersebut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah 13. N adalah banyaknya data pengamatan. N yaitu sigma I sampai dengan ke-7, yaitu adalah 72. FI yaitu frekuensi. F ya data pengamatannya adalah 72. F besarnya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median sama dengan frekuensi kumulatif kelas ke-0. F kecilnya adalah frekuensi kelas median sama dengan frekuensi kelas median 0 sampai dengan 12 sama dengan 45. Yang kedua, hitung median dengan rumus. M sama dengan B plus P, buka kurung 1/2 N, tutup kurung dikurang F besar dibagi F kecil. M sama dengan min 0,5 ditambah 13, buka kurung 1/2 dikurang 1/2 72 dikurang 0 dibagi 45. M adalah M sama dengan minus 0,5 ditambah 13
36 dikurang 0 dibagi 45. M sama dengan minus 0,5 ditambah 13, itu 36 dibagi 45. M sama dengan minus 0,5 ditambah 13 dikali 0,8. M sama dengan minus 0,5 ditambah 10,4. M adalah 9,9. Notnya adalah nilai 9,9 berada di kelas median di antara 0 sampai dengan 12. Kemudian untuk selanjutnya mencari kehomogenan ragam dengan menggunakan uji Bartlett. Mengapa menggunakan uji Bartlett? Karena kita menggunakan data kelompok lebih praktis sebenarnya daripada menggunakan data F. Tahap pertama yaitu membuat hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 0 atau H0 adalah ragam kelompok ke-1 sama dengan ragam kelompok kedua, seterusnya sampai dengan sama dengan ragam kelompok ke-n. Dan untuk hipotesis alternatif atau hipotesis ke-1-nya, yaitu simbolnya adalah S1 kuadrat tidak sama dengan S2 kuadrat, seterusnya sampai dengan tidak sama dengan Sn kuadrat. Sedangkan untuk yang di bawah ini adalah indeks. I-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke seterusnya, sampai nilai ke N, itu menentukan I-nya itu kelompok keberapa. Kemudian tahap kedua menentukan kriteria uji. Chi-square itu rumusnya ln 10 dikali B dikurang sigma NI dikurang 1 dikali logaritma S1 kuadrat. Jadi ln 10 itu konstanta. B-nya ini nanti ada rumusnya. N ini jumlah data kelompok yang mau kita uji. I-nya itu menunjukkan kelompoknya I ke-1, I ke-2, sampai dengan I ke N. Atau dalam kasus kelompok saya itu menunjukkan kecamatan. N-nya itu kecamatan Cilincing, kecamatan Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok. Kemudian nanti masing-masing N itu dikurang 1 dikali logaritma S1 kuadrat. Nanti dibandingkan jika nilai chi-square yang kita peroleh lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika chi-square hitungnya lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, itu H0-nya diterima. Di mana nilai chi-square tabelnya kita dapatkan dari nilai tabel chi-square dengan peluang 1 dikurang alfa dan derajat bebas K minus 1. Kemudian alfanya kita asumsikan menggunakan 5%. Menentukan alfa itu subjektif. Semakin besar alfa, maka semakin kurang akuratnya. Kemudian tahap ketiga menghitung nilai chi-square. Hitung rata-rata masing-masing kelompok data. Masing-masing kelompok di sini yaitu menjadi kelompoknya ini kecamatan. Kecamatannya ada 6. Jadi ada 6 kelompok kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok. Kemudian masing-masing kelompok itu anggota kelompoknya adalah bulan. Jadi mulai dari Januari sampai dengan Desember itu adalah nilai N-nya. Masing-masing kecamatan dalam kasus ini adalah jumlah bulan. Jadi N untuk kecamatan Cilincing 12, N untuk kecamatan Kelapa Gading 12, begitu seterusnya sampai dengan N kecamatan Tanjung Priok 12.
Kemudian kita menghitung rata-rata masing-masing kelompok kecamatan dengan menggunakan rumus data tunggal. Karena dalam kasus ini kita menggunakan tipe data tunggal, yaitu rata-rata yang didapat di sini 18,75 untuk Kecamatan Cilincing. Kemudian ragamnya adalah 670,75. Nanti setelah didapat masing-masing, kita hitung nilai logaritma ragamnya. Kalau sudah hasil nilai logaritma di atas, kita kali dengan N1 minus NI dikurang 1. Ini nanti menunjukkan kecamatan. Jadi untuk Kecamatan Cilincing itu kan hanya 12, jadi 12 dikurang 1 dikali logaritma ragamnya. Begitupun seterusnya sampai dengan kelompok terakhir. Ini adalah contoh dari mendapatkan rata-rata dan juga ragamnya secara manual dengan menggunakan rumus data tunggal. Yaitu X bar sama dengan sigma I sampai dengan 12, kemudian dibagi 12. Di sini hasilnya adalah 225 dibagi 12 sama dengan 18,75. Ragamnya adalah ragam sama dengan sigma I sampai dengan 12. Buka kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Hasilnya adalah 7.378,25 dibagi 11. Sama dengan 670,75. Kemudian selanjutnya hitung ragam gabungan. Rumusnya adalah sigma I dari 1 sampai K NI minus 1 dikali S1 kuadrat dibagi NI dikurang 1. Jadi NI itu anggota kelompok ke I di sini adalah Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priuk. Kemudian I-nya ini dari 1 sampai dengan K. K-nya dalam contoh kasus saya adalah 6. Ada 6 karena kecamatannya ada 6. Kemudian dikali S1 kuadrat. Berarti ragam masing-masing kelompok dibagi NI dikurang 1. Jadi dibagi jumlah anggota kelompok untuk masing-masing kelompok. Kalau dipecah, jadi kalau untuk Kecamatan Cilincing, misalnya jumlah anggota kelompok pada Kecamatan Cilincing dikurang 1, dikali ragam Cilincing ditambah jumlah anggota kelompok Kelapa Gading, dikurang 1, dikali ragamnya Kecamatan Kelapa Gading, begitu mas seterusnya, kemudian dibagi anggota kelompok Cilincing dikurang 1, Kelapa Gading dikurang 1, begitu pun seterusnya. Jadi tinggal dimasukkan aja nilainya. Terus di sini kan jumlah anggota kelompoknya ada 12, jadi 12 dikurang 1 dikali ragam Cilincing. Kemudian 12 dikurang 1 dikali ragam Kelapa Gading, begitu pun seterusnya. Kemudian dibagi jumlah anggota kelompok Cilincing dikurang 1, jumlah anggota kelompok Kelapa Gading dikurang 1, begitu pun seterusnya. Jadi hasil dari ragam gabungannya adalah 230,66.
Kemudian mencari hitung B. Nilai B ini rumusnya adalah B sama dengan logaritma ragam gabungan dikali penjumlahan jumlah anggota kelompok dikurang 1, yaitu hasilnya 155,96. Kemudian yang terakhir menghitung chi-square hitung. Nilai chi-square hitung rumusnya adalah ln 10 dikali ln 10 dikali B dikurang sigma NI dikurang 1 dikali logaritma ragam kelompok. Jadi ln 10 di sini sudah didapat, yaitu hasilnya 2,3. Nilai B kita sudah dapat tadi di atas, yaitu 155,96. Kemudian sigma NI dikurang 1, yaitu logaritma S1 kuadrat itu kita jumlahkan dari yang tabel di atas. Tadi masing-masing kecamatan kita hitung NI dikurang 1 dikali logaritma ragamnya. Jadi tinggal dijumlah, yang kita dapat totalnya adalah chi-square hitungnya 27,32. Kemudian tahap keempat mencari nilai chi-square tabel. Yaitu kita bandingkan dengan nilai chi-square hitungnya yang kita punya. Ini kan tadi 27,32. Kemudian kita bandingkan dengan nilai tabelnya adalah 11,1. Jadi untuk baris itu kan kita gunakan rumus K1. K-nya ini banyaknya kecamatan, yaitu ada 6, jadi 6 dikurang 1. Sama dengan 5, jadi F-nya itu 5, jadi tarik garis pada F ke-5. Kemudian untuk kolomnya kita gunakan nilai 1 dikurang alfa. Alfanya 0,05, jadi 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,095. Nah, nanti pertemuan garisnya itu bertemu di satu titik, yaitu pada tabel ditarikan dari 0,095 ke nilai F-nya ini 5. Tadi yang dikurang 6 dikurang 1. Kemudian nanti pada saat ditarik garis bertemu di satu titik, yaitu nilai chi-square tabelnya adalah 11,1. Nah, jadi dibandingkan antara kesimpulannya, yang kelima adalah dibandingkan antara nilai chi-square hitung yang kita punya kan tadi 27,32, kemudian kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel, yaitu 11,1, itu ternyata nilai chi-square yang kita hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel. Jadi 27,32 lebih besar dari 11,1. Maka H0 ditolak. Simpulannya pada selang kepercayaan 95% atau tadi 0,95, kita simpulkan bahwa ragam kelompok yang kita uji adalah minimal ada satu yang tidak sama atau tidak homogen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan presentasi berikutnya oleh rekan saya yang bernama Saudara Fitria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji F. Nah, teman-teman, di sini uji F bisa disebut juga ANAFA. Apa sih itu ANAFA?
yaitu analisis varian ragam. Nah, tahap pertama yaitu kita lihat ya di sini tahap 1 yaitu hipotesis. Pakai bawahnya hipotesis 0, ragam kelompok penderita DBD di Kecamatan Cilincing dan Kelapa Gading homogen. Hipotesis 1, ragam kelompok penderita DBD di Kecamatan Cilincing dan Kelapa Gading tidak homogen. Maka tahap 2 yaitu statistik uji. Di sini kami menggunakan 2 data kelompok ya teman-teman. Yang pertama yaitu Kecamatan Cilincing dan kedua Kecamatan Kelapa Gading. Di sini ada nomor, kita ada 12, kemudian ada bulan, dari bulan Januari sampai bulan Desember, kemudian di sini ada jumlahnya, dan kita akan mencari nilai rata-rata dari masing-masing kecamatan. Nah, apa rumusnya? Kita menggunakan rumus rata-rata. Oke, di sini rumus rata-rata yaitu sigma NI sama dengan 1 XI per 12. Nah, 12 ini apa? 12 ini adalah jumlah data yang ada, yaitu ada 12. Nah, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai X12. Jadi kita sekarang masukkan ya nilainya di sini ada 15, ada 45, kemudian ada 88 sampai angka 6 dimasukkan. Kemudian dibagi 12. Hasilnya adalah 225 per 12. Dibagi per 12 sama dengan hasilnya 18,75. Ini adalah hasil rata-rata dari Kecamatan Cilincing. Yang kedua, kita akan mencari nilai ragam. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu sigma NI sama dengan 1 X kurung buka XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. N-nya di sini berarti 12 dikurang 1. Oke, di sini kita jabarkan yaitu X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah X2 dikurang X bar pangkat 2 seterusnya sampai X12. Maka kita tinggal masukkan nih di sini. Nilainya berapa yang pertama? Di Cilincing ini adalah 15. Nah, X barnya yaitu kita masukkan angka nilai rata-rata. Berapa nilai rata-ratanya? Yaitu 18,5 pangkat 2. Kemudian kita masukkan juga data yang 45, begitupun seterusnya. Sampai kemudian kita tambah hasilnya semua, kemudian dibagi 11. Hasilnya yaitu 7.378,25 dibagi 11 hasilnya 670,75. Ini adalah ragam dari Kecamatan Cilincing. Nah, untuk yang kedua yaitu kita akan mencari nilai rata-rata dari Kecamatan Kelapa Gading. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cara sebagaimana kita mencari nilai rata-rata di Kecamatan Cilincing. Di sini sama ya caranya. Hanya nanti kita yang membedakan adalah memasukkan angkanya saja. Nah, di sini untuk Kecamatan Kelapa Gading, untuk nilai rata-ratanya, masa kita masukkan dulu rumusnya, yaitu tadi sigma NI sama dengan 1 XI per 12. Maka kita tinggal masukkan nih. Tadi berapa di situ Kelapa Gading? Ada 10. Ditambah 14, berarti ditambah 16, dan seterusnya dibagi 12. Hasilnya adalah 138 per 12. Nah, kemudian di 138 per 12 kita bertemu lagi hasilnya yaitu 11,5. Kemudian kita akan mencari nilai ragam, yaitu rumusnya
di sini kita menggunakan seperti tadi ya rumusnya ya teman-teman, yaitu sigma NI sama dengan 1 kurung buka XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah X2 dikurang X bar pangkat 2 dan seterusnya. Oh ya, maaf, jangan lupa setelah kita masukkan rumus yang tadi, kita per N kurang 1. Jadi tadi N itu kan kita udah ketahuan nih, N-nya adalah jumlah datanya 12, berarti dikurang 1, jadi hasilnya adalah 11. Kita masukkan nilainya di sini, berarti kita tinggal masukkan ya, tadi kan nilai rata-ratanya 11,5, nah kita masukkan di sini, X1-nya kita masukkan 10, dikurang 11,5 pangkat 2. Kemudian ditambah, kemudian kita masukkan data kedua yaitu 14 dikurang 11 pangkat 5 pangkat 2 dan seterusnya sampai 5 dikurang 11,5 pangkat 2 per 11. Maka ketemu hasilnya yaitu 1595 per 11. Kemudian menemukan hasil lagi yaitu 145. Jadi sini sudah bertemu ya nilai rata-rata kelapa gading dan nilai ragam kelapa gading. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai F hitung. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah S pangkat 2 ke 1 per S pangkat 2 ke 2. Maka kita masukkan di sini. Tadi berapa? Di sini hasilnya yaitu 670,75 per 145 menemukan hasil yaitu 4,63. Maka sekarang kita mencari nilai F tabel. Nah, F tabel sama dengan F1 dikurang alfa DB1 dikali DB2 DB2. Nah, DB ini apa? DB itu bisa disebut dengan derajat bebas. Derajat bebasnya berapa? Yaitu 12 dikurang 1. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada F tabel, yaitu F1 dikurang 0,05, 12 dikurang 1, 12 dikurang 1. Nah, maka 1 dikurang 0,05 hasilnya adalah 0,95. 12 dikurang 1 hasilnya 11, 12 dikurang 1 hasilnya 11. Maka menemukan hasil lagi berarti F tabelnya adalah 2,82. Oke, kita lihat di sini ada titik presentase. Oke, di sini berarti tadi angkanya 11. Kita tarik garis ya, teman-teman. Di 11, kemudian kita tarik lagi 11 bawahnya. Nah, ketemu titiknya berapa tadi? Di situ 2,82. Kita sudah menemukan titiknya ya. Maka F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 4,63 lebih besar dari 2,82. Karena F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya, maka ragam kelompok kecamatan Cilincing tidak sama dengan tidak homogen dengan ragam kelompok kecamatan Kelapa Gading pada alfa 0,05. Ini adalah cara menghitung uji F. Kita lanjut, yaitu menghitung uji Kolmogorov dan Sinopov, yaitu menggunakan data tunggal. Oke, di sini data tunggalnya kita lihat ya. Di sini dari mulai 0 kemudian sampai 88. Kemudian ada N sama dengan jumlah data yaitu 72. 72 itu dari mana teman-teman? 72 itu dari data yang tadi ini. Ini jika kita hitung maka ada 72. Makanya kita tulis di sini adalah 72. Oke, step pertama kita merumuskan hipotesis ya. H0 sama dengan data menyebar atau
H0 data menyebar, kemudian H1 atau hipotesis 1 data tidak menyebar. Nah, kita lihat di sini ada step kedua yaitu statistik uji ya. Oke, di sini kita ada tabel, ada XI, ada FI, ada XI, FI, dan seterusnya. Nah, XI ini adalah jumlah datanya tadi, kemudian FI itu adalah banyaknya data itu. Di sini kan nolnya di sini tadi ada 6, maka ditulis di sini 6. Kemudian satunya ada 9, maka ditulis 9. Kemudian kalau XI, FI itu dari 0 dikali 6 hasilnya 0, begitu dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk mencari nilai rata-rata. Oke, di sini rumusnya adalah sigma NI sama dengan 1 XI per 72. 72 ini dari banyaknya data. Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai 72. Maka kita tinggal memasukkan nilainya nih, berarti 0 ditambah 0 ditambah 0 dan seterusnya sampai 88 per 72. Hasilnya adalah 922 per 72 sama dengan menemukan hasil yaitu 12,81. Oke, ini ada 2 contoh. Ya, ini bisa menggunakan cara yang pertama atau bisa cara yang kedua. Kemudian kita lanjut mencari nilai ragam. Nah, mencari nilai ragam yaitu sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah X2 dikurang X bar pangkat 2 dan seterusnya. Oke, berarti tinggal kita masukkan nih nilainya S2 di sini sama dengan bisa dikatakan ragam ya. Berarti kita tinggal masukkan nilainya di sini kan tadi nilainya adalah 0. Berarti kita masukin 0 dikurang 12,81 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 12,81 pangkat 2 dan seterusnya per 72, yaitu menemukan hasil berapa di sini? 16.399,28 per 72. Kita cari lagi nilainya menjadi 227,77. Nah, sekarang kita mencari nilai simpangan baku. Nah, simpangan baku yaitu rumusnya apa? S sama dengan akar S pangkat 2. S sama dengan, kita masukkan nih, simpangan bakunya berapa tadi? 227,77. Maka akarnya yaitu dari simpangan baku itu adalah 15,09. Nah, kita tinggal kalikan aja nih, 15,09 dikali 15,09, maka hasilnya 227,77. Itu yang dinamakan dengan simpangan baku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ika, silakan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitria. Di sini kita akan mencari nilai ZI atau Z-score. Rumusnya itu Z-score sama dengan X kurang X bar dibagi simpangan baku. Contohnya Z-score 1 sama dengan X1-nya itu 0 dikurang X bar-nya itu sebesar 12,81 dibagi simpangan bakunya sebesar 15,09. Hasilnya itu sama dengan 0,85. Untuk Z2-nya sama dengan X2-nya itu sebesar 1 dikurang X bar-nya sebesar 12,81 dibagi simpangan bakunya sebesar 15,09. Hasilnya itu min 0,78 dan begitu seterusnya. Selanjutnya
kita akan mencari nilai fx menggunakan distribusi normal standar. Pertama-tama sebelum mencari fx menggunakan distribusi normal standar, kita harus mengetahui z-score-nya dulu yang tadi kita cari. Untuk z, kolom z sebelah kiri itu kita ambil satu angka di belakang koma dari z-score. Dan untuk kolom z atas itu kita ambil 2 angka di belakang koma dari z-score. Contohnya z-score 1 itu tadi sebesar min 0,85. Maka kolom sebelah kiri ke bawahnya itu kita ambil angka 0,8. Dan untuk kolom Z bagian atas ke kanan itu kita ambil 0,5. Maka frekuensi dari Z-score 1 itu sebesar maka fx dari Z-score 1 itu sebesar 0,30223. Begitupun untuk mencari Z-score 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Sx. Rumusnya itu F dibagi sigma NI sama dengan 1 FI. Berarti sigma ke 1 sama dengan 6 dibagi 72 sama dengan 0,08. Untuk untuk Sx kedua sama dengan 9 bagi 72 sama dengan 0,13. Dan begitupun seterusnya untuk mencari yang lain. Selanjutnya kita akan mencari nilai fx kurang xx. Sx. Fx kurang xx ke 1 sama dengan 0,3023 dikurang 0,08. Hasilnya itu 0,22. Untuk fx min xx kedua itu sebesar 0,2823 dikurang 0,13. Maka hasilnya 0,16. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai D hitung. Nilai D hitung sama dengan maksimal dari fx min max fx min xx. Maka max dari hasil yang kita cari tadi 0,22, 0,16 dan seterusnya sampai 0,49. Maka dihitungnya sama dengan 0,49. Step ketiga, kita mencari nilai D-tabel. D-tabel sama dengan D alfa N. D-tabel sama dengan alfanya itu sebesar 0,95 dan N-nya itu 72. Dari tabel quantiles of the cumulative statistic, kita ketahui tadi alfanya 0,95. Maka kita ambil two stage-nya, P-nya sama dengan yang di belakangnya 0,95. Lalu N-nya itu tadi sebesar 72. Karena ini maksimal 4. N lebih besar dari 40. Kita ambil berarti yang barisan ke 40-nya itu di bagian 0,95-nya. Maka akan kita dapatkan 0,210. Selanjutnya,
kriteria uji. Karena D-hitungnya sebesar 0,49 lebih kecil dari D-tabel yang sebesar 0,210, maka diterima HO. Step keempat, kesimpulan. Karena data diterima HO, maka data menyebar mengikuti sebaran normal pada alfa 0,05 atau alfa 5%. Selanjutnya saya persilakan ke teman saya Riris untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Ika. Saya Riris Aprilianti di sini akan menjelaskan mengenai uji chi-square. Uji chi-square yaitu digunakan jenis data kelompok. Step yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 dengan keterangan yaitu data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Hipotesis alternatif dengan keterangan yaitu data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Step yang kedua, statistik uji. Untuk mencari uji chi-square, ada baiknya kita menggunakan tabel-tabel yang terlihat seperti di dalam video ini. Untuk mencari uji chi-square, di sini terlihat data, kita menggunakan data kelompok yaitu 0 sampai 12, 13 sampai 25, dan seterusnya sampai data ke 78 sampai 90. XI ini adalah nilai tengah kelas ke I. Cara mencari XI yaitu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Batas kelas atasnya yaitu 0, untuk batas kelas atasnya yaitu 12. Jadi 0 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 6 XI-nya. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya data dari 0 sampai 12. Frekuensinya yaitu 45, 14, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, XI FI ini adalah nilai XI dikali dengan nilai FI, yaitu di sini terlihat jelas di tabel 6 dikali 45 yaitu 270. Begitupun seterusnya sampai data yang terakhir. Untuk mencari nilai XI dikurang X bar kuadrat, yaitu caranya di sini udah terlihat nilai XI dikurang X bar yaitu minus 8,49. Apabila kita kuadratkan yaitu minus 8,49 dikali minus 8,49, hasilnya 72,01. Nah, untuk mencari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, yaitu FI-nya di sini 45. XI dikurang X bar kuadratnya yaitu 72,01. Jadi 45 dikali 72,01 hasilnya 3.240,63. Begitupun seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, untuk mencari batas atas kelas, yaitu caranya nilai batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, batas atas yang ada di data saya ini yaitu batas atasnya 12. 12 ditambah dengan 0,5 yaitu hasilnya 12,5. Begitupun seterusnya sampai data terakhir. Untuk mencari batas bawah yaitu nilai batas bawah dikurang dengan 0,5. Batas bawahnya di data saya yaitu 0. 0 dikurang 0,5 sama dengan minus 0,5. Begitupun seterusnya sampai data terakhir. Kita lanjut ke keterangan. Di sini keterangannya yaitu XI adalah nilai tengah kelas ke I. I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai dengan banyaknya data. N adalah banyaknya pengamatan. FI adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian kita mencari rata-rata data kelompok. Rata-rata data kelompok yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma I ke-7 sama dengan 1 XI FI dibagi sigma I ke-7 sama dengan 1 FI sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah seterusnya sampai dengan data X7 F7 dibagi dengan frekuensi yaitu 45 ditambah 14 ditambah seterusnya sampai data ke-1 sama dengan X1 F1 yaitu 270 yang sudah kita cari terlihat di dalam tabel di atas.
270, ditambah 266, ditambah seterusnya sampai ke 84, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 72. Hasilnya yaitu X bar sama dengan 14,49. Kemudian kita mencari ragam data kelompok dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma I ke N sama dengan 1, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma I ke N sama dengan 1 FI sama dengan F1 dikali X1 dikurang X bar kuadrat ditambah F2 dikali X2 dikurang X bar kuadrat ditambah seterusnya ditambah F7 dikali X7 dikurang X bar kuadrat dibagi frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah seterusnya sampai dengan frekuensi ke-7. S kuadrat sama dengan 3.240,63 ditambah 285,25 ditambah seterusnya ditambah 4.832,18 dibagi dengan banyaknya data yaitu 72 sama dengan 13.911,99 dibagi 72. Hasilnya yaitu ragamnya 193,22. Untuk mencari simpangan baku yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 193,22 karena ragamnya yaitu 193,22 sama dengan 13,9. Lalu kita lanjut ke batas kelas. Untuk mencari batas kelas yaitu batas bawah kelas ke-1 sama dengan 0 dikurang 0,5 sama dengan minus 0,5. Batas atas kelas ke-1 sama dengan 12 ditambah 0,5 sama dengan 12,5 dan seterusnya sampai kelas ke-7. Untuk mencari nilai Z hitung untuk kelas batas bawah kelas ke-1, Z batas bawah sama dengan batas bawah dikurang X bar dibagi S sama dengan minus 0,5 dikurang 14,49 dibagi 13,9 sama dengan minus 1,08. Z hitung untuk batas atas kelas ke-1, Z batas atas sama dengan batas atas dikurang X bar dibagi S sama dengan 12,5 dikurang 14,49 dibagi 13,9 sama dengan minus 0,14 dan seterusnya sampai kelas terakhir untuk mencari nilai Z hitungnya. Kita lanjut ke dalam tabel ini. Di dalam tabel di sini sudah terlihat yaitu ada batas atas, nilai Z batas atas, nilai Z batas bawah, nilai tabel Z batas atas, nilai tabel Z batas bawah, luas kelas interval, terus luas kelas interval EI dan FI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Untuk mencari nilai Z batas atas atau nilai Z dan nilai Z batas bawah, caranya yaitu sebentar. Untuk mencari nilai Z batas atas dan batas bawah yaitu seperti yang sudah kita cari tadi, 12,5 dikurang 14,49 dibagi dengan 13,9. Sama dengan hasilnya minus 0,14. Untuk mencari batas bawah yaitu batas bawah dikurang X bar dibagi S sama dengan minus 0,5 dikurang 14,49 dibagi 13,9. Hasilnya minus 1,08. Untuk mencari nilai tabel Z batas atas dan batas bawah, kita cari di tabel distribusi normal standar. Di sini sudah terlihat tabel distribusinya. Untuk batas atasnya kita punya 0,4. Untuk mencari batas bawahnya, batas atasnya kita punya minus 0,14. Jadi di sini datanya yaitu 0,1 dan 0,04. Di sini sudah terlihat yaitu batas atasnya yaitu 0,0557. Untuk mencari batas bawahnya ke bawah. Untuk mencari nilai batas bawahnya yaitu di sini sudah terlihat batas bawahnya itu minus 1,08.
di tabel distribusi normal standarnya yaitu nilai 1,0 dengan 0,08. Di sini kita tarik garis 1,0 kemudian tarik ke 0,08. Di sini hasilnya yaitu 0,3599. Hasilnya 0,3599. Begitupun seterusnya sampai data terakhir. Untuk mencari luas kelas interval yaitu batas atas dikurang dengan batas bawah. Tetapi datanya harus absolut atau mutlak. Jadi nilai positif harus dengan nilai positif dan nilai negatif dengan nilai negatif. Oke, kita lanjut ke luas kelas interval. Untuk mencari luas kelas interval yaitu batas atas dikurang batas bawah. Tetapi datanya harus absolut atau mutlak. Jadi positif dengan positif, negatif dengan negatif. Apabila datanya tidak absolut, maka cara mencari luas kelas intervalnya yaitu dengan cara menjumlahkan. Nah, di sini untuk luas kelas interval yaitu minus 0,3042. Caranya yaitu batas atas dikurang dengan batas bawah, yaitu 0,0557 dikurang dengan 0,3599. Hasilnya minus 0,3042. Begitupun seterusnya sampai data terakhir. Di sini terlihat ada yang saya kasih warna orange, yaitu karena datanya di sini batas atasnya yaitu nilainya positif, dan batas bawahnya itu nilainya negatif. Jadi ini datanya tidak absolut atau tidak mutlak. Jadi cara mencari luas kelas intervalnya kita tambahkan. Batas atas ditambah batas bawah, yaitu 0,2852 ditambah dengan 0,0557. Hasilnya 0,3409. Untuk mencari luas kelas interval yang sebelahnya ini, yaitu nilai negatif harus kita jadikan nilai positif. Begitupun semuanya nilainya harus positif semua. Jadi 0,3042 hasilnya positif, 0,3409 hasilnya positif, begitupun seterusnya sampai data terakhir. Untuk mencari EI yaitu rumusnya yaitu sigma I sama dengan 1 ke N FI dikali luas kelas interval. EI sama dengan 72 dikali 0,3042 sama dengan 21,9024 dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Untuk mencari FI dikurang EI kuadrat dibagi EI sama dengan 45 dikurang 21,9024 pangkat 2 dibagi 21,9024 sama dengan 24,3580 dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Untuk mencari chi-square hitung,
yaitu rumusnya sigma I sama dengan 1 ke N, FI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI sama dengan sigma I sama dengan 1 ke 7 dikali FI dikurang EI kuadrat dibagi EI sama dengan 24,3580 ditambah 4,5302 ditambah seterusnya sampai dengan data terakhir yaitu 0. Hasilnya yaitu chi-square hitungnya 30,1477. Untuk mencari chi-square tabelnya yaitu chi-square tabel sama dengan chi-square dikali 1 dikurang alfa, K adalah panjang kelas dikurang 3 sama dengan chi-square 1 dikurang 0,05. Alfanya yaitu 0,05. Panjang kelasnya 13 dikurang dengan 3. Sama dengan chi-square 0,95 dan panjang kelasnya yaitu 10. Sama dengan 18,31. Di sini sudah terlihat tabel distribusinya, tabel distribusi chi-square-nya, yaitu panjang kelasnya ada di angka 10, dan alfanya yaitu di 0,95. Kita tarik garis dari angka 10, kemudian kita tarik garis juga di angka 0,95. Di sini hasilnya 18,3 untuk chi-square tabelnya. Untuk mencari kriteria uji, yaitu karena chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel sama dengan 30,1477 lebih besar daripada 18,31, maka kriteria ujinya yaitu tolak H0. Untuk kesimpulannya yaitu, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal pada alfa atau taraf uji 0,05 atau 5%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.